Satu anggota kloter 7 haji asal Banjarbaru hilang di Arab Saudi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pontianak duga sebagian kebakaran lahan disengaja. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 4 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel di pagi hari ini saudara, satu jemaah haji kloter 7 Banjarmasin hilang di Arab Saudi. Sepekan setelah kedatangan kloter 7 jemaah haji Banjarbaru, keluarga jemaah haji yang hilang belum dapat informasi keberadaan jemaah. Hasbullah, anggota kloter 7 debarkasi Banjarmasin, masih belum ditemukan. Hingga 1 pekan setelah kedatangan kloter 7 di tanah air, pihak keluarga mengaku belum mendapat kabar lanjutan terkait keberadaan ayahnya. Saat ini pihak keluarga masih terus berkoordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji untuk memastikan pencarian terus berlangsung. Kalau kemarin masih belum dapat nggak ada kabar ada di mana. Soalnya kan masih cari terus aja sampai bolak-balik ke daerah hotel kita yang masih di Mekah itu gitu. Tetap nanya-nanya ke sana apa ada informasi gitu, masih belum. Terus nyari kemana-mana juga sampai ke semua rumah sakit sudah dicari, mungkin kalau Bapak diantar ke rumah sakit atau apa nggak ada juga. Sebelumnya Hasbullah, jemaah asal kota Banjarbaru berusia 72 tahun, dilaporkan hilang sejak 15 Juni dini hari sekitar pukul 3 waktu Arab Saudi setelah keluar dari kamar hotel. Menurut sang anak, Hasbullah memiliki riwayat penyakit demensia dalam 1 tahun terakhir. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara sopir pelaku tabrak lari di Banjarbaru ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Temanggung, Jawa Tengah setelah melarikan diri selama 3 minggu. Ditangkapnya MF, sopir pelaku tabrak lari ini, selain karena melakukan kelalaian saat berkendara yang menghilangkan nyawa seseorang, juga lantaran tidak adanya itikat baik dari pelaku. Setelah menabrak kendaraan roda 2 korban dan 1 mobil lain, pelaku langsung melarikan diri ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap pada 27 Juni lalu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melarikan diri karena takut setelah mengetahui video kecelakaan viral. Sebelum mengendarai truk yang mengangkut 200 sak semen, pelaku sempat mengkonsumsi minuman keras. Yang menjadi perhatian pihak kepolisian adalah tersangka ini pada saat kejadian itu tidak berbuat apa-apa, artinya tidak menolong korban, tidak menelpon pihak keamanan atau masyarakat. Tersangka ini langsung melarikan diri. Makanya kami agak kesulitan untuk mencari tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan ancaman 3-6 tahun penjara. Sementara ayah korban menyerahkan semua proses hukum ke Polres Banjarbaru. Apa yang dikatakan Kapolres tadi memang betul bahwa pelaku ini tidak menunjukkan yang baik. Termasuk juga kemarin pemilik mobil dan juga keluarganya, karena pada saat kejadian sampai saat saya berkoordinasi dengan Kanit Lantas kemarin tidak ada yang menghubungi saya. Sebelumnya insiden maut terjadi pada 4 Juni lalu di Jalan Mister Cokrokusumo. Korban perempuan berusia 20 tahun yang mengendarai sepeda motor tewas di tempat setelah ditabrak truk yang juga sempat menabrak kendaraan roda 4 lainnya. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara. Kenaikan harga beras terjadi di kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Tak hanya beras, harga telur ayam juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras di kota Pontianak seperti terjadi di Pasar Mawar. Pedagang menyebut rata-rata kenaikan harga Rp500 untuk semua jenis beras. Kenaikan harga sudah terjadi 2 minggu terakhir. Pedagang mengaku belum mengetahui penyebabnya. Ya, udah dua minggu yang lalu. Udah 2 minggu yang lalu. Harganya berapa kok dari sebelumnya? Yang paling mahal? Kira-kira naik Rp500 lah. Naik Rp500 ya? Iya. Gimana dampaknya ke pembeli sejauh ini kok? Nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Iya. Cuma kan memang dagang lagi sepi juga. Tak hanya beras, harga telur ayam juga naik antara Rp200 hingga Rp300 per butir. Pedagang menyebut kenaikan harga sudah terjadi sekitar 2 minggu terakhir. Saat ini harga telur paling tinggi Rp2.300 per butir, sementara untuk paling murah Rp1.600 per butir, hanya saja ukurannya kecil. Sementara untuk penyebab kenaikan harga, menurut pedagang, karena ayam yang sudah tua banyak dijual saat Hari Raya Idul Adha lalu. Dari Singkawang. Gimana kalau sekarang untuk pasokan masih lancar nggak? Lancar mahal telur. Ini kenapa mahal kok? Itu telur berhaji tuh. Itu ayam banyak keluar. Oh gitu ya. Untuk sekarang lumut berapa harganya kok? 30 lebih sedikit. 31-an per kilo. 32. Pedagang juga menyebut kenaikan harga berdampak pada cukup sepinya pembeli. Raida Todi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, simulasi penanganan ancaman bom digelar di Bandara Syamsuddinur, Banjarmasin. Simulasi digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan pihak TNI menghadapi ancaman. Simulasi ini menggambarkan kepanikan yang terjadi saat penumpang berlarian keluar dari dalam pesawat pasca melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Syamsuddinur, Banjarmasin karena adanya ancaman bom oleh orang tak dikenal. Sebagian penumpang bahkan terjatuh dan mengalami cedera. Evakuasi dilakukan cepat personel TNI dari Lanut Syamsuddinur, Korem 101 Antasari, dan Satgas Terpadu yang juga melibatkan personel Kodim 1006 Banjar. Tak lama berselang, personel Jihandak Denzifur 8GM datang ke lokasi. Mereka langsung menyisir pesawat untuk menemukan sebuah benda yang diduga bahan peledak. Sama-sama melihat melaksanakan latihan simulasi terpadu kedaruratan di mana ada pesawat yang mendapatkan ancaman bom dan tertangani. Latihan ini sebenarnya bertujuan untuk melatih personil kita, kemudian juga menguji SOP yang ada sehingga apabila kita menghadapi situasi yang emergensi tersebut, tentunya kita lebih siap untuk menghadapi. Kita sudah tahu siapa dan berbuat apa nanti. Komandan Lanut Syamsuddinur, Kolonel PNB Suparjo menegaskan, jika situasi keamanan bandara pada status merah atau darurat, maka penanganannya menjadi tanggung jawab Lanut Syamsuddinur. Kita berkoordinasi dengan siap bandara ya, jadi semuanya pada saat suatu situasi sampai kuning semua dari bandara yang jadi komandonya. Tetapi apabila sudah menjadi merah nanti diserahkan pada kami. Jadi kami dan Lanut nanti sebagai Satgas di sini di bandara. Kemudian terima kasih nanti ada beberapa pasukan-pasukan yang dibekaukan dari Korem maupun dari satuan samping yang nanti akan menjadi pasukan dari kita semuanya. Simulasi ini menegaskan sinergi antar instansi pengamanan udara di Kalimantan Selatan agar siap menghadapi situasi terburuk yang mungkin terjadi. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pontianak duga sebagian kebakaran lahan disengaja. Selengkapnya sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Kebakaran lahan terjadi di sejumlah titik di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pihak BPBD sebut adanya dugaan sejumlah lahan dibakar untuk tujuan tertentu. Kebakaran lahan di tengah hutan perbatasan Jalan Sepakat 2 dan Parit Haji Husin 2, Kecamatan Pontianak Tenggara ini terjadi sejak Selasa siang. Agar tidak meluas hingga ke permukiman warga, petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pontianak memblokade api pada Rabu siang. Namun upaya ini tidak mudah karena jauhnya titik api dan sulitnya sumber air. BPBD Kota Pontianak menduga lahan sengaja dibakar untuk tujuan tertentu karena di lokasi terdapat patok-patok tanah. Ini sih kalau penyebab biasa nampak sih dibakar lah. Kalau jarang kejadian kita tuh terbakar karena panas seperti itu jarang. Nah, tapi pasti ada faktor manusia lah yang bakar. Cuma kita nggak tahu sekarang dia membakar dari tengah. Jadi sulit kita untuk mendeteksinya. Selain di Jalan Sepakat 2, BPBD Kota Pontianak mencatat saat ini ada 5 titik lahan terbakar di Kota Pontianak. Agar kebakaran lahan tidak terus terjadi yang bisa berdampak pada kualitas udara, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sejak dibukanya sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP di Samarinda, pesertanya membludak. Namun ada 18 sekolah SMP masih kekurangan 700 siswa yang terdata sejak 24 Juni hingga saat ini. Beginilah suasana para calon siswa yang mendaftar di SMP 6 Jalan Urip Sumoharjo beberapa waktu lalu. Meski saat ini SPMB sudah ditutup pertanggal 24 Juni lalu, SMP 6 menjadi salah satu sekolah yang minat peserta SPMB-nya melebihi kuota yang ditentukan. Dari dulu SMP 6 itu selalu overload. Bahkan sebenarnya ya buangnya itu banyak sekali. Dari itu bukan kekurangan karena kan di lingkungan kita ini kan padat penduduk. Lambung Makurat, kemudian Kayawanan, Pelita, Merdeka ini selalu overload. Berbeda dengan SMP 24 yang berlokasi di Jalan P. Suryanata yang masih tersisa kuota sekitar 52 siswa dari kuota 160 siswa yang akan diterima. Usai pendaftaran ditutup pada tanggal 24 Juni lalu, pihak sekolah membuka kembali sistem penerimaan secara manual. Pada kenyataannya setelah selesai pelaksanaan SPMB ini, dari beberapa jalur, baik itu afirmasi, mutasi, dan domisili, kita masih kekurangan. Pada akhirnya kita hanya mendapatkan siswa itu 108. Dari fenomena sejumlah sekolah yang melebihi kuota dan masih ada yang kurang, dinas terkait menyebut ada 18 sekolah yang masih kekurangan siswa. Sedikitnya 700 kuota siswa masih kosong sejak SPMB ditutup. Salah satu alasan karena minat peserta hanya tertuju ke satu sekolah yang dianggap unggul. Ada 18 sekolah kita SMP ya, yang masih kekurangan murid. Ya, kenapa? Ya memang penduduknya tidak banyak di sana. Kedua juga minat atau persepsi orang tua dan murid kadang-kadang tertuju ke satu sekolah yang menurut mereka itu unggul atau baik. Meski demikian, dinas terkait sudah berkoordinasi ke 18 sekolah SMP untuk mendata siswa yang kemungkinan masih belum mendapatkan sekolah untuk mengisi kuota yang masih tersisa. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, pasca adanya kebijakan sekolah menengah pertama atau SMP swasta gratis, minat siswa ke sekolah swasta meningkat. Salah satunya SMP Wiyata Mandala Balikpapan telah menutup pendaftaran karena penuh. Adanya kebijakan pemerintah Kota Balikpapan menggandeng sekolah swasta untuk melaksanakan SPMB atau Sistem Pendaftaran Murid Baru tahun ajaran 2025-2026 berdampak positif bagi sekolah swasta. Terdapat 13 sekolah swasta yang digandeng oleh pemerintah dalam program SPMB dan disubsidi full oleh pemerintah. Salah satunya SMP Wiyata Mandala.
Hari kedua pendaftaran siswa baru SMP Wiyata Mandala sudah tutup atau kuota siswa baru sudah penuh. Tahun ini, SMP Wiyata Mandala membuka 4 kelas dengan total siswa baru sebanyak 120 siswa. Pendaftaran melalui online maupun offline, para siswa ini dipastikan tidak perlu membayar uang formulir, uang pangkal, hingga biaya SPP bulanan. Jadi mereka tetap running tuh, nama-nama mereka tetap running. Kalau misalkan sudah terlempar dari sana, running. Jadi di kita juga ada seperti itu, nilainya diangkat. Mereka anaknya terlempar ke SMP 10. Nah, itu sudah menarik. Kita mau daftar di seperti itu, harus mengikuti prosedur yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi jalan, mereka. Pemerintah telah menganggarkan melalui APBD sebesar 3,2 miliar rupiah untuk memberikan subsidi penuh ke 13 SMP swasta, guna meringankan wali murid. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Banjar, Saudara. Juriat dari Pangeran Antasari melaksanakan tradisi haul di Desa Sungai Madang. Tradisi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap leluhur. Suasana hikmat dan penuh makna terasa saat pelaksanaan haul Pangeran Antasari yang diikuti oleh juriat atau keturunan dari Pangeran Antasari. Kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun di Desa Sungai Madang ini bertujuan untuk menghargai leluhur, sekaligus sebagai sarana silaturahmi para juriat dari berbagai daerah. Kegiatan diawali dengan pembacaan surah Yasin serta tahlil dan doa, lalu dilanjutkan dengan upacara penyerahan dahar, yaitu benda pusaka Kerajaan Banjar. Dahar tidak hanya simbol sejarah, tetapi juga pengingat akan nilai-nilai perjuangan dan persatuan yang pernah ditegakkan oleh Pangeran Antasari. Silaturahmi keluarga, kami kan setiap tahun mengumpul keluarga, silaturahmi juriat Pagustian, supaya rakyat mau bakat, jangan bercakap kepadaan. Kalau harapannya kepada generasi muda bagaimana? Supaya menyontoh lah, generasi akan datang, generasi muda ini contoh generasi yang dulu yang ya menghargai leluhurnya. Sampai sekarang ini kan di benua-benua lain tuh hampir kada ada lagi yang mengadakan ini para juriat. Jadi satu-satunya yang tersisa hanya di Sungai Madang ini yang mampu mempertahankan sampai sekarang ini. Ini sekaligus bukan juriat-juriat. Ya, ini bukan para juriat. Artinya bukan hanya juriat dari Antasari, juriat dari Tersta, seluruh sultan semuanya ada di sini. Cuma ini kebetulan kita akan sekaligus memperingati haul waktu kita Pangeran Antasari. Pihak keluarga menyebut peringatan wafat atau haul Pangeran Antasari oleh juriat di Desa Sungai Madang ini sudah berjalan ratusan tahun dan generasi muda diharapkan meneruskannya sebagai bagian warisan budaya keluarga. Naufal Rafif, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Borussia Dortmund, tim terakhir lolos ke perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Kita beralih ke informasi olahraga. Borussia Dortmund menjadi tim terakhir yang lolos ke perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025. Di Borussen akan bergabung dengan 7 tim lainnya, bertarung di 8 besar yang akan dimulai 4 Juli sampai 5 Juli. 2025. Tim-tim yang sudah lolos adalah Palmeiras dan Chelsea yang akan berduel pada 4 Juli. Kemudian ada Fluminense ditentang Al Hilal. Argentina itu gagal membawa Inter Miami melangkah lebih jauh. Hasil ini juga menandai tersingkirnya seluruh wakil tuan rumah dari turnamen ini. Real Madrid melangkah ke perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025 usai mengalahkan Juventus 1-0 dalam laga 16 besar. Gol sematawayang Los Blancos dicetak oleh Gonzalo Garcia di menit 54.
Saudara, saat sebagian besar wilayah dunia menghadapi teriknya panas, di Greenland hampir sepanjang tahun diselimuti es dan salju. Tetapi saat matahari tak lagi terbenam, warga pun keluar rumah untuk bermain atau menyaksikan pertandingan sepak bola. Sepanjang tahun, Greenland diselimuti es dan salju, memaksa warganya beraktivitas di dalam ruangan. Tetapi saat matahari tak lagi terbenam, warga keluar rumah untuk bermain atau menyaksikan pertandingan sepak bola, olahraga populer di pulau dengan penduduk sekitar 56.000 jiwa. Tak kurang dari 5.500 orang atau hampir 10% populasi terdaftar sebagai pemain sepak bola aktif. Namun semangat itu harus menerima pukulan telak awal Juni lalu ketika CONCACAF dengan suara bulat menolak permohonan Asosiasi Sepak Bola Greenland menjadi anggota baru. Sejumlah pihak mencurigai keputusan CONCACAF beraroma politik. Kapten Timnas Greenland Patrick Frederiksen bilang CONCACAF tidak memberikan alasan penolakan. We were really disappointed that we get decline and we didn't get any reasons for why we couldn't join CONCACAF. Asosiasi Sepak Bola Greenland berdiri sejak 1971 dan membawahi tim putra dan putri di berbagai kelompok umur. Banyak pemain nasional terlibat dalam kegiatan komunitas dan menjadi panutan bagi anak-anak muda di pulau ini. It's a pride, we get really proud when we wear our shirts. It's national feeling. We say we play without feelings outside, we are really passionate when we play football and representing Greenland. So it means a lot for us to being able to play those international matches. Saat di musim dingin kembali datang, para pemain beralih ke futsal. Bahkan Timnas Greenland ikut berlaga di Intercontinental Futsal Cup di Brazil Maret lalu. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.